Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan agar jenderal-jenderal aktif agar tidak berpolitik. Jika mereka mau berpolitik, seyogyanya mereka pensiun dari jabatan Tentara Nasional Indonesia. SBY adalah seorang jenderal purnawirawan TNI AD, pernah menjabat Kepala Staf Sosial Politik ABRI dan Presiden Indonesia 2004-2014. Bersama dengan sejumlah jenderal ABRI pada waktu itu, SBY memimpin reformasi ABRI dan SBY adalah ketua tim reformasi ABRI. Doktrin ABRI pada saat reformasi adalah perwira tinggi yang berpolitik memang harus mundur. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, SBY berbicara di depan kader-kader Partai Demokrat dan mengingatkan agar prajurit TNI yang ingin masuk dalam jabatan-jabatan sipil harus mengundurkan diri atau harus pensiun. Penegasan SBY adalah warning atau peringatan bagi pemerintahan Prabowo Subianto. Selama ini hampir tidak ada suara-suara kritis dari pimpinan partai politik yang mengatur begitu banyak beberapa jenderal-jenderal TNI aktif yang kemudian menduduki jabatan-jabatan sipil. SBY adalah salah satu jenderal yang satu kata dalam pemikiran, satu kata dalam tindakan, itu adalah jenderal yang saya kenal cukup konsisten dalam ucapan-ucapan dan tindakannya. Dalam kasus jabatan sipil yang ditempatkan militer-militer aktif, DPR juga diam, tidak banyak bersuara, kecuali sejumlah aktivis masyarakat sipil yang mengingatkan bahwa itu bertentangan dengan semangat reformasi. SBY dalam forum itu juga mengenang saat putranya Agus Harimurti Yudhoyono yang masih berpangkat mayor memilih mundur dari dinas TNI dan kemudian berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah di Jakarta. Agus kemudian menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dan kemudian menjadi menteri di pemerintahan Presiden Jokowi dan menjadi menteri koordinator di era Prabowo Subianto. Kegelisahan SBY rasanya wajar-wajar saja. Menurut catatan harian Kompas, paling tidak sejumlah perwira tinggi TNI menduduki jabatan sipil. Yang terakhir adalah Mayor Jenderal TNI Novi Helmi Prastyo yang ditunjuk sebagai Dirut Bulog. Ada juga Maijen Aryo Windutomo sebagai Kepala Staf Presiden. Ada juga Mayor Jenderal Mariono sebagai Irjen Kementerian Perhubungan. Ada juga Mayor Jenderal Irham Waroihan sebagai Irjen Kementerian Pertanian. Ada juga Mayor Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Selain TNI, banyak juga kemudian perwira-perwira tinggi kepolisian yang juga menduduki jabatan-jabatan sipil. Apakah tidak boleh? Boleh. Dalam Undang-Undang TNI diatur tegas peran TNI dan peran TNI. Ada peran operasi militer, tapi juga ada peran operasi militer selain perang. Apa itu operasi militer selain perang? Yang pertama adalah untuk mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan presiden dan wakil presiden, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintah daerah, membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban, membantu mengamankan tamu negara, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu search and rescue, dan membantu pemerintah dalam pengamanan
pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, pemberontakan, dan penyelundupan itu adalah dilaksanakan dengan politik negara. Dalam pasal 47 Undang-Undang TNI ditegaskan, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri dari jabatan dinas keprajuritan atau pensiun dari dinas keprajuritan. Dalam pasal 2 disebutkan, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan, kantor pertahanan negara, kantor sekretaris militer presiden, intelijen negara, sandi negara, lembaga ketahanan nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Basarnas, Search and Rescue, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. SBY telah mengingatkan kepada publik, kepada bangsa ini, kepada Presiden Prabowo Subianto soal aturan posisi TNI yang akan menduduki jabatan sipil. Selanjutnya memang terserah dan publik tentunya menunggu bagaimana tindak lanjut dari Partai Demokrat, dari Agus Harimurti Yudhoyono yang mempunyai 44 kursi di DPR. Minim memang, tetapi apakah kemudian dari Majelis Tinggi ke Ketua Umum ada tindak lanjutnya? Pada era reformasi 1998, ada tuntutan cabut duifungsi ABRI. Itu adalah salah satu dari 6 tuntutan reformasi. Kemudian dibuatlah TAP MPR nomor 6 dan TAP MPR nomor 7. Pada masa reformasi, peran polisi justru menonjol. Banyak juga posisi-posisi jabatan sipil yang diduduki oleh perwira-perwira tingkat kepolisian secara organisatoris. Kepolisian juga kian besar secara anggaran, kepolisian juga kian membesar. Nah, kini era pasca reformasi tampaknya ada rebalancing atau reposisi di mana tren militer akan kembali menguat. Namun masalahnya adalah bagaimana dengan revisi dengan Undang-Undang TNI dengan TAP MPR seperti itu. TNI bisa saja diberikan peranan dan harus diberikan peranan untuk membangun negeri ini. Tapi bagaimana TNI diperankan, inilah yang harus kemudian dibahas dan didiskusikan dengan masyarakat sipil, dengan parlemen, termasuk merevisi Undang-Undang TNI. Apakah peran itu akan dilebarkan? Dan bagaimana kemudian sejalan dengan nasib reformasi ABRI, reformasi di tahun 1998, itulah yang kemudian ditunggu. Tapi intinya adalah bagaimana rancangan undang-undang revisi undang-undang TNI yang sudah masuk di parlemen membuka ruang partisipasi publik yang luas agar DPR, masyarakat sipil, dunia kampus, kaum intelijensia, ormas bisa mendiskusikan secara bersama bagaimana sebetulnya menempatkan peran TNI, peran Polri di tengah negara yang penuh dengan tantangan. Hal itu tidak bisa hanya diselesaikan melalui ketua umum partai politik, karena ini menyangkut nasib hidup bangsa Indonesia ke depan.